Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang materi kebijakan fiskal dan juga manfaat serta dampak kebijakan moneter dan fiskal. Apa sih kebijakan fiskal itu? Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara dengan mengontrol pemasukan dan pengeluaran pemerintah untuk memengaruhi pengeluaran akhirat dalam perekonomian serta memperbaiki keadaan ekonomi. Selanjutnya kita akan membahas tujuan, fungsi, jenis-jenis, dan instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama adalah tujuan kebijakan fiskal. Terdapat berbagai tujuan dalam dikeluarkannya sebuah kebijakan fiskal. Tetapi secara garis besar tujuan dari kebijakan fiskal antara lain sebagai berikut. 1. Memperbaiki perekonomian secara umum. Merupakan tujuan yang vital dari kebijakan fiskal. 2. Kebijakan fiskal digunakan agar keadaan ekonomi membaik. 3. Mengendalikan harga-harga dan untuk mengatasi masalah inflasi, pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal. 4. Mendistribusikan dan memeratakan pendapatan di seluruh wilayah negara sehingga terciptalah keadilan sosial bagi seluruh warga negara. Yang kedua adalah fungsi kebijakan fiskal. Fungsi utama dari diterapkannya kebijakan fiskal dapat dibagi menjadi 3 sisi sebagai berikut. 1. Fungsi alokasi. Dalam penerapan fungsi ini, kebijakan fiskal berperan aktif mengalokasikan atau mengatur faktor-faktor produksi yang sudah ada di masyarakat secara lebih maksimal. 2. Fungsi distribusi. Untuk mencapai fungsi ini, penerapan kebijakan fiskal dapat dimulai dari sistem yang mengatur pembagian dan pemerataan hasil pendapatan negara. 3. Fungsi stabilitas. Pada fungsi stabilitas ada beberapa faktor yang dijaga agar tetap stabil, yaitu harga barang kebutuhan pokok, pertumbuhan ekonomi, dan kesempatan kerja yang memadai. Yang ketiga adalah jenis-jenis kebijakan fiskal, meliputi 1. Kebijakan fiskal ekspansif, meliputi menaikkan pengeluaran pemerintah, menaikkan pembayaran transfer, menurunkan pajak. Yang kedua, kebijakan fiskal kontraktif, meliputi menurunkan pengeluaran pemerintah, menurunkan pembayaran transfer, dan menaikkan pajak. Yang keempat adalah instrumen kebijakan fiskal, meliputi 1. Pajak. Pajak merupakan penerimaan mas negara yang paling besar. 2. Belanja pemerintah. Belanja pemerintah telah diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. 3. Subsidi. Pemberian insentif dari pemerintah bagi masyarakat agar harga barang dapat terjangkau oleh masyarakat. 4. Pinjaman publik. Ada kalanya jumlah belanja negara yang tertera pada APBN lebih besar daripada penerimaan negara. Selanjutnya adalah materi, manfaat, serta dampak kebijakan moneter dan fiskal. Yang pertama, manfaat kebijakan ekonomi makro dalam perekonomian. Kebijakan ekonomi mengacu pada tindakan pemerintah dalam mengambil kebijakan atau keputusan di bidang ekonomi. Kebijakan ekonomi yang sering digunakan oleh pemerintah yaitu kebijakan moneter dan fiskal. Terdapat 3 manfaat yang dapat diambil dari penerapan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, yaitu sebagai berikut. A. Stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi akan dicapai ketika terdapat keseimbangan atau kesinambungan antara permintaan domestik dengan pengeluaran domestik, tabungan, dan investasi. B. Mengatasi pengangguran dan meningkatkan kesempatan kerja. Salah satu indikator stabilitas ekonomi yaitu angka pengangguran yang semakin menurun dan terjadinya kesempatan kerja. C. Terkendalinya inflasi. Mengendalikan angka inflasi merupakan hal yang penting bagi negara. Inflasi yang tinggi menyebabkan masalah ekonomi yang sangat serius. Yang kedua, dampak kebijakan moneter bagi perekonomian. A. Mengendalikan tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga bank dapat dikendalikan pemerintah melalui kebijakan moneter. B. Menjual atau memberi surat berharga. Untuk surat berharga, pemerintah bisa berupa sertifikat Bank Indonesia atau SBI, obligasi pemerintah, dan lain-lain. C. Cadangan wajib minimum. Kebijakan ini disebut cukai giro wajib minimum atau cash ratio yang berlaku untuk bank umum. D. Pemberlakuan kredit. Kebijakan pemberlakuan kredit juga memiliki pengaruh terhadap jumlah peredaran uang. Yang ketiga, dampak kebijakan fiskal bagi perekonomian. A. Pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan maupun menurunkan pengeluaran pemerintah. B. Pembayaran transfer.
Adanya pemberian transfer payment, baik untuk pensiunan, masyarakat, maupun mahasiswa, diharapkan dapat menjadi stimulus untuk menaikkan daya beli masyarakat. C. Pajak. Kebijakan fiskal menggunakan instrumen ini bisa dilakukan dengan cara menaikkan atau menurunkan tingkat. Sekian materi yang dapat kita sampaikan. Terima kasih sudah menonton.